Welcome back to Mokori Channel, channel yang selalu bikin lu Mokori. Baik lagi sama gua, host kesayangan kalian si Harto di channel Mokori kesayangan Anda. Ya, jadi hari ini gua syuting karena hari ini adalah tepat setahun Mokori. Intermezzo dulu aja. Udah setahun ya Mokori ya. Selamat, happy birthday. Tapi itu berita bagusnya. Tapi di satu sisi gue sedih juga karena apa ya? Sebelum gue bikin channel ini intermezzo aja ya. Kalau kalian gak suka skip aja. Jadi sejarah gue bikin Mokori itu adalah gue for good dari Australia. Dan gue itu tadinya chef gitu. Dan setelah gue pulang ke Indonesia, gue mikir kayaknya gue mau break dulu. Dan gue juga nggak tahu gue mau ngapain. Ya mungkin hal yang gue suka itu adalah mainan. Jadi gue mikir waktu itu untuk mengisi kekosongan gue, mungkin gue bisa lari juga dari profesi asli gue yaitu chef. Mungkin gue bisa di reviewer mainan YouTuber. Dan di saat itu gue mulai berjanji sama diri gue dan gue mulai bikin plan. Dalam setahun gue akan bikin channel Mokori, gue akan syuting terus. Kalau emang dalam setahun gue gak dapet 100.000 subscriber, gue akan balik lagi jadi chef. Jadi ya gue akan balik lagi sih jadi chef. Tapi mungkin ini akan tetap lanjut channel Mokori, tapi gak akan seintens dulu karena gue akan fokus ke kerjaan gue yang nyata. Tapi mungkin akan tetap gue update sesekali, sebisa gue mungkin, tapi tidak menjadi prioritas. Sedih, cukup sedih karena di luar ekspektasi gue. Gue pikir gue akan dengan mudahnya menjadi YouTuber dan berpindah profesi dari chef dan menjadi seorang YouTuber yang ngomong depan kamera, nge-review barang yang gue suka dan berbagi kesenangan dengan kalian. Ya, banyak sih suka dukanya selama setahun ini. Yang paling memorable banget itu adalah ketika gue pertama kali syuting, gue gak bisa ngomong depan kamera sama sekali. Itu bener-bener gila, gue keringet dingin coy. Padahal ya gue bikin studio sendiri gitu, gue bikin setup sendiri. Dan juga gue gak tahu sih sampai sekarang lampunya udah bener atau segala macam. Ini semua ide gue sendiri, gue yang setup semuanya sendiri. Jadi ya udah sih, itu aja sih yang pengen gue bagi dengan kalian. Sayang banget ya. Coba nih tetap lanjut. Mungkin gue akan lebih menggempur di Mokori dan gue tidak akan balik lagi jadi chef. Tapi mungkin udah jalan Tuhan. Ya udah, segitu aja untuk intermezzo hari ini. Dan karena episode pertama si Mokori itu adalah nge-review mainan Kingdom Hearts dari seri Kingdom Hearts ya. Waktu itu apa ya yang gue review itu mainannya si Sora yang lagi duduk itu, Ichiban Kuji. Dan gue belum lanjutin lagi reviewnya. Harusnya ada dua ya, si Sora sama si Kairi dari seri Ichiban Kuji itu price-nya. Dan kali ini, di episode yang ini, karena kayak gue mau bikin opposite-nya dari episode 1 gue, jadi gue akan nge-review mainan Kingdom Hearts selanjutannya yang dari episode 1 itu, yaitu adalah Kairi ya. Which is ini adalah karakter yang lumayan penting di Kingdom Hearts. Dibilang penting juga enggak, dibilang enggak juga penting. Ini adalah pacarnya si Sora. Ya udah, tanpa panjang lebar dan tanpa banyak bacot lagi, mari kita lihat boxnya lebih dekat. Kira-kira tampak depan boxnya kayak gini. Kita lihat Kairinya lagi tidur di sofa, enak. Tapi kayaknya keteknya basah karena gak ada AC-nya. Dan kira-kira tampak belakangnya kayak gini. Kita bisa lihat ada logo Mickey Mouse dan bahasa-bahasa Jepang lainnya yang mungkin bisa gue baca. Izomina! Ura! Ya, akhirnya kita masuk ke segmen unboxing. Segmen dimana gue akan ngebuka mainannya lah ya. Jadi yaudah, tanpa panjang lebar, mari kita buka mainannya. Jadi apa ya? Kalau kalian tanya di mana gue dapetin mainan ini sebenarnya gue dapetin waktu itu di Jepang. Jujur, kalau kalian tahu itu Ichiban Kuji itu, ntar dulu, ini boxnya ganggu ya. Buang box, siapa takut.
Lanjut. Ya, kalau kalian tahu itu Ichiban Kuji itu kayak lotre gitu ya. Kalian harus dapetin prize A-nya atau B-nya buat dapetin. Dan ini tuh prize apa sih tadi, bentar. Bentar dulu. Ya ini tuh prize B. Jadi yang bagusnya itu yang bagusnya itu prize A sama prize B. Pokoknya gue lupa sih sebenarnya dia dapat apa aja gitu ya. Pokoknya kalau nggak salah dari A sampai F apa J sampai H atau nggak tahu lah apa Z gitu. Ntar gue tambahin aja di sini kalau gue dapat, masih nemu gambarnya, soalnya udah lama bang, udah lumayan lama nih Ichiban Kujinya, sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu gitu gue belinya. Dan gue jujur gue nggak main sambil buka ya. Gue jujur gue nggak main Ichiban Kujinya, gue langsung beli di website aja karena gue nggak terlalu jago ngegacha-gacha kayak gitu. Kebetulan harganya affordable juga, gue beli dari Jepang waktu gue masih di Australia. Dan kalau di sini kan kalau lo beli dari sana kan dikenain pajak, pip. Ya udah, kita cuma dapat kursinya sama kayak si Sora, dan kita dapat figurnya si Kairi. Udah gini doang tuh. Udah, apa yang mau di-review coba? Bentar, ini ganggu apaan sih? Jelas. Aduh, ada rambut gue rontok, bodo amat. Iya, jadi apa ya? Ya ini represent Kingdom Hearts banget sih. Ya of course lah, ini kan banyak Kingdom Hearts ya. Masa jadi Digimon? Ini apa? Aduh, bulu gue lagi nih. Ntar dulu, biarin, gak usah di-cut. Jadi apa ya? Ini seri dari Kingdom Hearts 3. Sebenarnya Kingdom Hearts itu udah banyak gitu lah. Gitu loh, banyak gitu loh. Iya, jadi nah ini Ichiban Kujinya versi Kingdom Hearts 3. Nih lihat, kita tuh dapat kursinya coy. Kursinya bagus banget nih, lihat nih. Detailnya dapat nggak? Tuh, gitu ya. Ukir-ukirannya, nih ada hatinya segala macam. Nih juga bahannya bagus nih, keras gini. Bahan apa sih namanya? Mungkin kalau orang sering lihat tuh apa? Bilang PPC kali ya. Gua nggak tahu tuh apaan tuh, kayak pipa pralon anjir, PPC. Terus ini juga detail banget ya si Kairi-nya. Dia merem, dia kenapa sih ada begini, dia lagi yang apa, naik motor gitu, invisible apa, bike gue ngeng nggak jelas. Iya, ini bagus sih, catnya segala macam rapi ya, seperti biasa. Bandai tidak usah diragukan lagi. Dan kenapa ini ada mereknya di pantatnya Kairi gitu, kan bisa mereknya itu di sepatunya gitu. Kalau ini kan kayak anjir, gue sebagai desainer mainan, gue mau kelihatan nih mainan otentik, gue taruh aja mainan gue mereknya di pantat, kan kayak gimana gitu, aneh aja gitu, kayak masa di pantat gitu. Anjir, di mana kayak diketek gitu nggak kelihatan gitu, atau di mana gitu, kenapa harus di pantat nih, di pantat gitu kan kayak ada kayak nggak ada tempat lain aja nih, bulu gue rontok mulu anjing deh. Udah, terus ya gini doang sih, nggak ada penyangganya. Terus ya udah, mainannya jadi cuma gini doang tuh, buat duduk gini doang ya, keren gitu, keren coy, udah gitu doang. Terus kalian pasti penasaran, bang coba dong keluarin versi Soranya. Yaudah gitu, nih gue keluarin versi Soranya nih ini ada lagi nih versi Soranya nih, wah gitu, Soranya begini sama sih roll tuh ya. Ini kita terusin. Nih, sama sih, gitu doang tuh. Jadi keren sih tuh. Mainannya keren banget coy. Gila. Gue emang suka banget sama Kingdom Hearts, tapi tolong dong, jangan kelamaan ditamatinnya. Ini katanya udah mau keluar Kingdom Hearts 4. Gila, gue sampai kepala 3, sampai kepala 4. Nggak tahu, mungkin gue udah ngeri juga ya, umur gue panjang apa kagak. Tolong dikeluarin itu cepetan gamenya, gue pengen tamatin, gue pengen tahu itu tamatnya kayak gimana gitu ya. Aduh, lama banget. Terus ya nih, kalau kita lihat perbandingannya apa ya, nggak ada yang beda sih. Cuma apa, yang Kairi punya lebih marun warna ukir-ukirannya, yang Sora lebih apa sih nih, warnanya lebih abu-abu gitu ya. Terus untuk bahannya semua sama, warna bangkunya semua sama. Yaudah gitu doang sih. Kalau kalian pengen ditukar, si Kairi bisa di sini, nggak ada masalah tuh. Terus si Sora bisa di sini. Suka-suka kalian aja. Tuh, terus kayak gini tuh. Udah keren gitu doang mainannya, gitu. Gimana?
Kalau lo masih mau beli, ada sih itu gue nemu di, ini jadi closing ya, ntar aja deh. Dipotong. Ya pokoknya ya udah, cuma gitu doang mainannya hari ini, reviewnya. Sama kayak episode pertama, nggak jelas. Ya karena mainannya ya nggak terlalu banyak yang bisa diomongin. Ya kalian udah tahu lah ya, kalian ini Sora, ini Kairi, ya udah gitu. Mereka ada romance-nya. Ya udah sih gitu doang. Mungkin kita apa ya, membedakan dari episode pertama, kita lihat mainannya lebih detail. Dan ini perbandingan si Sora dan si Kairi. Akhirnya kita masuk ke segmen terakhir, segmen dimana biasanya gue akan pokoknya ini tuh modelnya statu, dan pokoknya ini berat, bahannya solid, dan nggak gampang patah. Salah, mesti gue ngomongin harga. Ya, jadi ini nggak bisa gerak ya. Enggak, gue ngomongin harga. Ya, jadi seperti biasa, segmen terakhir itu adalah segmen dimana gue akan kasih tau kalian berapa harga yang gue dapat untuk mainan ini. Kalau nggak salah itu waktu gue beli 2 atau 3 tahun yang lalu, 2 mainan ini gue beli 1 jutaan. Pokoknya udah sampai tempat gue, depan rumah. Itu murah sih, ketimbang lu main Ichiban Kuji tuh sekali main tuh berapa duit lah, ratusan ribu. Belum tentu lu dapat ini, ya kan? Gue dapat ini sekitar 1.500.000, udah sudah sama ongkir. Ya oke lah, murah lah. Jadi selamat hunting guys. Gue nggak tahu beli di mana. Terakhir gue lihat di online itu harganya kalau nggak salah di toko game ada yang jual itu satunya 2,5 juta. Jadi kalau 2 itu 5 juta. Gue nggak tahu gue harus senang apa enggak, atau tuh harganya bener apa enggak, gue juga nggak tahu. Tapi kayaknya setahu gue, terakhir gue lihat seharusnya nggak semahal itu sih. Dan untuk Ichiban Kuji ini ada informasi tambahan, ada yang edisi last price. Last price-nya itu si Sora, cuma dia lebih lebih kartunis aja sih, detail chatnya. Ntar mungkin bisa gue tambahin di sini. Ya udah segitu aja untuk review mainan hari ini. Thanks for watching. Nggak stay tune Mokori Channel dong. Like dulu, komen kayak biasa. Abang reviewnya nextnya cepetan ya, jangan terlalu sibuk banyak kerja. Review mainan ini dong, gue pengen banget review. Iya ntar gue baca, gue review. Apalagi ya, ya udah sih. Thanks for watching. Saya John Mokori Channel and bye bye. Happy birthday Mokori. Yeah, udah setahun.